Shalom, puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, konsekuensi yang berat. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak semua penonton setia yang mendukung pelayanan khotbah kami dari Jayapura, Papua. Doa kami Tuhan memberkati. Saudaraku, kita akan melihat Alkitab yang terdapat di dalam kitab Yeskiel pasal yang ketiga ayat 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Saudaraku, tema yang saya katakan tadi yaitu konsekuensi yang berat. Sebagai hamba Tuhan, ada satu tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam seorang hamba Tuhan, seorang pendeta atau seorang pastor. Tanggung jawab yang bukan main-main. Judul yang kita baca tadi yaitu Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel, menjadi penjaga umat-umat Tuhan. Tanggung jawab yang berat sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus belajar memperkatakan tentang kebenaran firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Dia tidak boleh takut untuk memperingatkan umat-umat Tuhan, memperingatkan jemaat-jemaat Tuhan yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam kejahatan. Seorang pendeta tidak boleh takut untuk mengingatkan orang-orang yang hidup dalam dosa. Saudaraku, di hari-hari ini sangat disayangkan, ada begitu banyak juga ya hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang takut mengkhotbahkan tentang dosa, yang takut menyampaikan firman Tuhan yang keras. Nanti jemaat saya sudah tidak mau ibadah lagi, nanti pemberian mereka berkurang, nanti apa yang mereka berikan kepada saya berkurang. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, kami pun sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta dan gembala, Tuhan tuntut untuk menyampaikan firman Tuhan yang benar-benar murni. Firman Tuhan yang Tuhan inginkan. Ada satu konsekuensi yang berat yang akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba Tuhan. Sebab itu kalau ada hamba Tuhan, kalau ada pendeta yang menyampaikan khotbah yang keras, mari kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat-umat pilihan Tuhan, mari kita dengar dengan telinga iman. Amin. Kita dengar dengan telinga rohani kita, bahwa firman Tuhan yang keras sekalipun, firman Tuhan yang memperingatkan tentang dosa, firman Tuhan yang memperingatkan tentang kesalahan, itu sangat bagus, sangat benar di pemandangan Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya firman Tuhan yang manis-manis, bukan hanya firman Tuhan yang enak-enak. Alkitab mengatakan di ayat 18 tadi, apabila seorang berbuat jahat dan seorang hamba Tuhan sudah tahu dia berbuat jahat, dia tidak memperingatkan orang tersebut dari kejahatannya. Dia tidak berkata apa-apa. Ayat tadi yang kita baca bersama, Alkitab berkata apabila orang jahat itu mati di dalam keadaan berdosa, di dalam keadaan berbuat jahat, karena kita hamba Tuhan atau karena pendeta tidak memperingatkan dia, Alkitab berkata bahwa hamba Tuhan akan bertanggung jawab atas nyawa orang tersebut. Karena apa? Ketika orang jahat tersebut berbuat kejahatan, sebagai hamba Tuhan tidak berani untuk menyampaikan tentang kejahatan yang dia lakukan, tidak berani menegur, tidak berani mengingatkan.
Walaupun saudaraku, Alkitab mengajarkan sebagai hamba-hamba Tuhan, ketika kita menyampaikan firman, kita menyampaikan dengan kasih. Amin. Kalaupun kita menegur, Alkitab mengatakan kita menegur dengan 4 mata. Kita panggil, kita sampaikan dan ingatkan, kamu sudah berbuat salah ini, kamu sudah berbuat dosa ini, jangan. Saudaraku, walaupun kita melihat, saudaraku, keadaan sekarang ini banyak pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang takut untuk menyampaikan tentang dosa, takut menegur umat yang berbuat dosa. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang benar-benar mau hidup seturut perintah Tuhan, kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Dosa itu harus dibukakan, dosa itu harus disampaikan, supaya terjadi pertobatan, terjadi pemulihan. Sehingga saudaraku, tanggung jawab sebagai hamba Tuhan kita sudah lakukan dengan baik, kita sudah jalankan dengan baik. Saudaraku, saya rindu kita baca ayat yang ke-19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak mempedulikan, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara perhatikan di sini, apabila seorang jahat itu mati dalam kejahatannya, dia memang tidak bertobat, dia tidak dipulihkan, dia tidak meninggalkan dosanya. Apabila dia mati, hamba Tuhan tidak bertanggung jawab atas kematian atau atas nyawa orang jahat itu, karena tanggung jawab sebagai hamba Tuhan sudah memperingatkan, sudah menyampaikan. Jadi saudaraku, walaupun kadangkala ada banyak kali yang kami alami dalam pelayanan, ketika kami khotbahkan keras, walaupun kami tidak sebut nama di mimbar, di saat kami menyampaikan firman Tuhan sangat tidak etis, kami menegur jemaat menyebutkan nama, kami sampaikan secara umum. Dosa itu tidak boleh kita pelihara, dosa itu tidak boleh kita lakukan, dosa itu tidak boleh ada dalam hidup kita. Kami sampaikan secara umum kepada jemaat yang kami layani. Kami tidak menegur yang si A, si B, tidak. Kami sampaikan secara umum. Tetapi saudaraku, toh banyak juga yang merasa tersinggung. Saudaraku, sebenarnya ini yang Tuhan inginkan. Ketika kita merasa tersinggung, ketika ada dosa yang disampaikan oleh pendeta, ketika pendeta berkhotbah tentang dosa atau tentang kesalahan, berarti ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita perbaharui dalam hidup ini. Berarti ada sesuatu hal yang Tuhan inginkan untuk hidup kita ini semakin baik, semakin berkenan. Hidup kita ini semakin memuliakan Tuhan. Hidup kita ini semakin bersih di hadapan Tuhan. Sebab itu ada konsekuensi yang berat kepada seorang pendeta apabila dia hanya menyampaikan khotbah-khotbah yang manis. Ada konsekuensi yang akan dia terima dari Tuhan kalau sebagai hamba Tuhan dia hanya menyampaikan khotbah berkat semata. Tidak mau memperingatkan orang-orang yang masih hidup dalam dosa, orang-orang yang masih miras. Dia takut nanti sudah tidak ibadah lagi, nanti pindah ke gereja lain, nanti persembahan berkurang. Takut mengingatkan atau takut menegur orang-orang yang berselingkuh. Saudaraku, firman Tuhan itu tidak boleh menutup-nutupi hal yang salah. Jadi kalau ada orang-orang yang masih korupsi, yang hidup serakah, yang tidak mau cari Tuhan, harus disampaikan. Supaya dalam kehidupan kita orang percaya terjadi pemberesan dengan Tuhan, terjadi pemulihan dengan Tuhan. Ketika pendeta melihat ada orang-orang yang masih hidup dalam kejahatan, hidupnya masih suka dugem, hidupnya masih suka miras, masih suka rokok, hidupnya tidak dapat mengekang mulut, kita harus sampaikan supaya umat-umat Tuhan, gereja Tuhan ini semakin disempurnakan oleh Tuhan, semakin dimurnikan oleh Tuhan lewat pemberitaan firman. Jadi saudaraku, hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan pun kami belajar untuk melayani dengan semurni-murninya. Firman Tuhan itu harus disampaikan. Jemaat Tuhan pun yang mendengar, mari kita dengar dengan telinga rohani. Kita terima firman Tuhan,
Kalau memang dalam hidup kita masih ada dosa yang kita lakukan, apabila pendeta hamba Tuhan memperingatkan dosa kita, mari kita bertobat. Apabila firman Tuhan memperingatkan tentang kesalahan dan pelanggaran kita, mari kita terima dengan sukacita. Supaya hidup kita hari lepas hari ada kemajuan. Tuhan tidak menginginkan ada kebinasaan. Tuhan tidak menginginkan umat-umatnya binasa. Tuhan tidak menginginkan orang-orang pilihannya itu tidak menerima apa yang Tuhan janjikan. Tetapi melalui firman Tuhan yang keras, yang harus disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan semakin dimurnikan. Umat-umat Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Karena apa? Sudah mulai terlepas dari dosa. Satu persatu dosa ditinggalkan. Satu persatu kejahatan ditinggalkan. Karena apa? Inilah keinginan Tuhan. Kita terlepas dari dosa. Kita tidak melakukan kejahatan. Inilah yang Tuhan inginkan. Jadi sebagai hamba Tuhan, kami harus pegang teguh. Yaitu kami menyampaikan firman Tuhan yang benar. Walaupun banyak kali saudaraku, rata-rata jemaat Tuhan tidak suka mendengarkan khotbah yang keras. Banyak kali orang suka mendengarkan khotbah yang lembut. Tetapi kami takut karena ada konsekuensi yang berat. Kami takut dengan Tuhan. Kalau kami tidak menyampaikan kebenaran, konsekuensi yang berat itu akan datang dalam hidup kami. Mari saudaraku, terima firman Tuhan dengan sukacita. Ketika firman Tuhan menegur dosa kita, kita relakan hati kita. Kita rindu dibentuk, kita rindu diubahkan, kita rindu dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.